Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini kita akan membahas mengenai konsep percobaan RCBD. RCBD atau Randomized Complete Block Design sendiri adalah suatu percobaan satu faktor, tetapi didesain sedemikian sehingga dia bisa menyaring efek dari satu buah variabel gangguan terkendali atau nuisance factor. Ya. Jadi yang menjadi perhatian utama di dalam percobaan RCBD adalah upaya kita untuk menyaring efek dari nuisance variable ini. Ya, masih ingat dari pembicaraan kita sebelumnya bahwa dalam suatu percobaan ada 3 kategori faktor yang menjadi input dari percobaan tersebut, yaitu faktor percobaan itu sendiri, kemudian nuisance atau gangguan yang bisa diantisipasi atau bisa terkendali, dan noise atau variabel-variabel yang menjadi gangguan yang tidak bisa dikendalikan, bahkan seringkali tidak bisa didefinisikan. Seperti apa nuisance factor ini? Contohnya, misal kita melakukan percobaan secara berkelompok, ya, kemudian antara saya misalkan dengan partner saya ini kinerjanya berbeda. Jadi diberikan prosedur yang sama, alat yang sama pun juga hasil kami berbeda. Dalam hal ini, maka identitas dari pelaksana percobaan adalah merupakan nuisance. Nah, karena nuisance dapat mempengaruhi respons, maka kita sekali lagi perlukan suatu rancangan percobaan yang bisa menyaring secara kuantitatif efek nuisance tadi. Dalam percobaan RCBD, faktor nuisance tadi secara sengaja kita masukkan ke dalam rancangan sebagai faktor blok. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, blok adalah pemilahan tempuhan-tempuhan ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok tadi mengandung kesamaan identitas. Nah, pastikan bahwa setiap level faktor ini direplikasi sehingga mencakup semua level blok. Kemudian, urutan tempuhan pada tiap blok harus diacak. Ya. Jadi maksudnya setiap blok harus menerima semua level faktor percobaan utama, tetapi urutan pengenaan level-level tersebut harus diacak dari satu blok ke blok yang berikutnya. Karena kita masukkan faktor nuisance secara sengaja sebagai faktor blok, maka analisis dari hasil percobaannya akan menggunakan metode ANOVA dua arah. Maksudnya ANOVA yang melibatkan dua faktor. Seolah-olah ini adalah percobaan dua faktor. Sebetulnya faktor percobaan utamanya tetap satu, tetapi ada satu faktor yang bersifat sistematik juga, yaitu faktor blok. Ya, jadi dengan demikian, sum of squares-nya juga berubah menjadi dua untuk komponen sistematiknya, yaitu SS treatment dan SS block. Nah, ini adalah outline saja atau garis-garis besar dari prosedur matematik yang akan kita pelajari dengan lebih detail dalam sesi tutorial untuk lebih menjelaskan cara kerja dari metode ANOVA dua arah untuk percobaan CBD. Jadi model ANOVA untuk percobaan CBD menjadi demikian, ya. XIJ seperti biasa adalah nilai individual data pengukuran, kemudian mu adalah hasil rata-rata dari semua data pengukuran, tau I adalah efek level faktor ke I, kemudian beta J adalah efek level blok ke J, dan epsilon IJ adalah galat acak. Jadi Anda lihat di sini ada tambahan satu efek sistematik yaitu blok. Kemudian yang ada di bawah kiri sini adalah rumus matematik untuk menghitung masing-masing komponen sum of squares. Ya, silakan Anda pelajari sendiri. Ya, di sebelah kanannya ini adalah struktur dari tabel ANOVA-nya. Ya, jadi yang paling kiri seperti biasa adalah uraian dari kontributor varians. Yang dimaksud dengan SS treatment adalah pengaruh dari faktor percobaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh dari efek blok. Dan ini adalah pengaruh dari galat acak. ST adalah sum of squares total atau varians total percobaan. Ya. Kemudian derajat kebebasan seperti biasa, ya. Kalau Anda bagi SS dengan derajat kebebasan, maka menjadi mean square atau MS, di mana MS ini secara matematik kelakuannya menyerupai varians. Nah, di sini kita melakukan dua buah uji F yang terpisah satu sama lain. Yang pertama mengecek apakah MS treatment atau MS dari faktor percobaan lebih besar dari MS error atau tidak. Kemudian yang kedua adalah apakah MS block lebih besar dari MS error atau tidak. Jika MS treatment-nya lebih besar daripada MS error, artinya variabel percobaan memang betul berpengaruh terhadap hasil. Kalau MS block juga lebih besar daripada MS error, maka efek block pun juga berpengaruh secara signifikan. Simpel saja interpretasinya, antara uji nomor 1 dan nomor 2 Anda interpretasikan secara terpisah. Baik, di segmen berikutnya saya akan menjelaskan konsep-konsep ini dengan menggunakan contoh RCBD untuk memperjelas bagaimana cara melakukan perhitungan ANOVA. Terima kasih atas perhatian Anda.